Saya sebelum bertobat belajar ilmu hitam itu berbagai jenis. Pertama, ilmu penyetop jantung. Selama saya hidup Pak Gilbert, manusia yang tidak bisa saya bunuh hanya satu orang, yaitu Pak Gilbert sendiri. Selamat datang di vlog pribadi saya, yaitu Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu setiap yang menyaksikan program ini adalah orang-orang hebat. Setan yang suka bilang sama kita, kamu lemah, kamu susah, kamu menderita, kamu stres, kamu banyak masalah. Tetapi Alkitab bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Daud pernah berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadari. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan setiap saudara menyadari bahwa kamu hebat. Dan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang setan-setan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, musuh kita cuma satu dan nyebelin saudara, namanya setan. Dan saya masih bersama dengan rekan saya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Pendeta Daud Tony, seorang hebat yang dipilih Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dari tadinya dalam tanda petik hebat urusan setan, tetapi sekarang dalam tanda petik diubahkan Tuhan hebat untuk hal-hal yang sungguh-sungguh hebat. Nah, Pak Daud, selamat datang kembali di vlog pribadi saya untuk membahas tentang setan-setan nih Pak Daud. Nah, secara khusus kan banyak orang hari-hari ini belajar ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu geografi, ya kan? Dan kemudian bilang, oh orang berilmu. Nah, Pak Daud belajarnya ilmu lain kan, ilmu hitam. Nah, coba bagi dulu bersama dengan pemirsa. Saya sebelum bertobat belajar ilmu hitam itu berbagai jenis. Pertama, ilmu penyetop jantung. Nah, itu ilmu paling berbahaya. Agak-agak berbau teknologi sedikit ini. Ilmu agak modern sedikit ini. Iya, itu dengan kekuatan telepati, kekuatan pikiran. Dan itu bisa mengendalikan jantung stop. Maksimal korbannya hidup hanya 5 menit. Selesai. Ini santet. Jenis santet tapi yang tingkat tertinggi. Saya diajari ini sama nenek saya, setan kober. Ilmu penyetop jantung. Nah, yang kedua adalah waktu itu saya belajar ilmu hitam, yaitu ilmu santet yang memasukkan benda dalam tubuh. Itu jenis kayak paku, jarum, pines, boneka bisa masuk dalam perut atau tubuh seseorang. Dan itu secara kedokteran kalau di ronsen pasti ada. Kelihatan semua. Nah, setelah itu yang ketiga adalah santet hidup. Jadi ada santet mati, ada santet hidup. Nah, santet hidup itu begitu saya sebelum bertobat baca mantra, langsung saya masukkan dalam tubuhnya. Itu nanti misalnya itu bambu itu akan hidup terus, nanti dia akan dioperasi, diambil tetap hidup terus, begitu nanti dioperasi hidup terus, semakin diambil akan merambat terus, akhirnya sampai sini mati dengan seluruh tubuh bambu semua yang hidup. Nah, itu biasanya bambu atau bisa juga kayak benang, tergantung yang kekuatan yang bisa untuk masuk itu sedahsyat mana. Nah, itu ilmu hitam yang jenis ketiga saya pelajari. Nah, jenis yang keempat yang saya pelajari dulu adalah ilmu pencabut roh, ilmu roh gosukmo. Jadi roh itu keluar masuk tubuh, mengambil nyawa seseorang, setelah itu masuk kembali. Nah, itu 4 ilmu hitam. Jadi ada roh lain yang masuk ke orang itu. Iya. Langsung kita kendalikan, stop. Jadi orang itu masih hidup. Masih hidup, tapi di bawah kendali kita. Itu memang roh gosukmo. Mati saat juring urip saat juring mati. Dia hidup tapi mati, dia mati tapi hidup. Artinya hidup dalam mati dalam hidup. Nah, bagaimana dengan maling atau rampok yang suka bikin satu kampung tidur? Itu ilmu sirep. Nah, saya dulu belum bertobat belajar ilmu sirep dari nenek saya. Kekuatannya tidak seberapa Pak Gilbert. Satu kampung pasti tidur semua. Itu ilmu untuk ngerampok. Berapa jam biasanya? Itu biasanya maksimal 4-5 jam. Ini ada kejadian Pak Gilbert, waktu saya di tempat kampung saya, di rumah saya, itu ada penjahat yang ilmu menghilang. Ada penjahat ilmu menghilang. Nah, itu dikepung sama polisi sampai 2 jam tidak bisa ketemu. Akhirnya saya datang karena itu kejadiannya itu di depan kandang ayam saya, depan rumah saya. Jadi yang bisa nangkap orang punya ilmu menghilang, bekas orang hilang juga. Saya kebetulan sebelum bertobat belajar ilmu menghilang usia 9 tahun Pak Gilbert. Nah, saya doain dalam nama Yesus, tak suruh anak naik, langsung kelihatan orangnya, tangkap polisi langsung. Itu kejadian di kampung tuh, satu kampung lihat semua. Nah, jadi itu banyak yang tahu saya nangkap penjahat yang punya ilmu menghilang, tapi tetap polisi yang nangkap. Saya hanya ngilangi ilmunya. Nah, sekarang bagaimana lepas ilmu-ilmu itu?
dengan nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Tapi ada banyak orang yang bilang, kan ilmu-ilmu ini menguntungkan kita. Setan itu tidak pernah memberi manusia gratis. Ada harga yang harus dibayar. Misalnya orang yang punya ilmu hitam, itu matinya susah, rumah tangga hancur, dan punya uang berapapun pasti bangkrut habis. Kan ada banyak orang yang bilang, tapi kadang-kala berguna untuk bisnis, supaya bos bisa kita sirap takluk sama kita gitu kan. Bisa naklukkan wanita, sebagian lagi bilang ini bisa cari duit gitu. Nah, bagaimana? Setan itu hanya memberi itu sesaat. Kelihatannya itu nikmat, dosa itu kelihatan nikmat sementara. Nah. Setelah itu membuat lingkaran setan, menghancurkan seumur hidup. Nah, seperti pakai ilmu guna-guna untuk perempuan, itu hanya sesaat. Tapi setelah itu rumah tangganya hancur, anak cucunya hancur semua. Sampai dia mati pun keluarganya hancur. Kan sekarang ada banyak yang belajar hipnotis, katanya untuk kesehatan lah, untuk ketenangan, bisa buat berhenti merokok, berhenti narkoba, operasi jadi nggak sakit, bagaimana? Jenis hipnotis itu adalah mengendalikan alam bawah sadar seseorang. Itu kalau nggak kuat, keterusan gila Pak Gilbert. Nah, dan yang kedua, hipnotis itu nanti membuat orang kalau hidup dalam halusinasi terus. Nah, kita ini kan hidup masih nginjek tanah, bukan halusinasi Pak Gilbert. Iya. Nah, orang yang belajar hipnotis itu akan hidup seperti orang ke alam halusinasi terus. Nah, iya, hidup di alam khayal namanya. Karena itu menciptakan alam bawah sadar dalam satu titik gitu loh. Nah, lalu menurut Pak Daud bagaimana kalau yoga? Yoga kan katanya bisa mengosongkan diri, lalu dapat ketenangan, damai surgawi yang seperti nggak pernah dibayangkan. Kalau menurut saya sebagai orang Kristen tidak boleh. Iya. Karena itu latar belakangnya adalah kan bukan kekristenan. Iya. Saran saya tidak boleh. Jadi menurut Pak Daud yoga juga berhubungan dengan kuasa gelap. Ya. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya kita dapat sebuah pelajaran yang sangat indah. Pertama-tama kita tahu bahwa setan itu nggak pernah kerja gratis. Jadi kalau sudah merasa bahwa wah saya dapat ilmu ini, ilmu kebal lah, ilmu hipnotis lah, lalu dapat kekuatan dan damai dari yoga lah, semuanya itu hanya tipuan-tipuan. Tadi dijelaskan hidupnya akan menderita, hidupnya akan sengsara, nggak akan pernah tenang dalam hidup, matinya sengsara, dan yang paling penting hati-hati, rumah tangga akan hancur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang lebih indah daripada hidup dekat dengan Tuhan. Nah, Pak Daud, bagaimana hidup dekat dengan Tuhan? Hidup saya tenang dan damai. Selama saya hidup Pak Gilbert, manusia yang tidak bisa saya bunuh hanya satu orang, yaitu Pak Gilbert sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dapat damai, kita dapat tenang, kita dapat kepastian, dan bonus yang paling utama, kita dapat sorga. Saya dan Pendeta Daud Tony mendoakan saudara dan mengarahkan hidup kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Maka damai sejahtera yang melampaui segala hikmat akal budi manusia menguasai hati dan pikiran kita. Haleluya. Saya udah tahu dia nggak pantas sama saya, tapi saya mikirin dia terus, jangan-jangan saya kena pelet. Nah, apa yang harus saya buat?